Di rekaman ke-9 ini kita akan berbicara masih di bab 2 tentang istighotsah yang B, yaitu penyusun istighotsah. Banyak orang yang belum tahu asal muasal istighotsah. Siapa yang mengarang, apa saja bacaan-bacaannya, bagaimana urutan yang asli dari pengarang, tata cara yang benar, dan fadilah-fadilahnya. Istighotsah yang banyak diamalkan oleh kaum Nahdliyin ini, pengarangnya adalah Al-Allamah Kiai Haji Muhammad Romli Tamim, seorang mursyid Thariqah Qadariyah wa Naqsyabandiyah dari Rejoso, Peterongan, Jombang, yang wafat pada tahun 1958. Muhammad Romli bin Tamim adalah putra ketiga dari 4 orang bersaudara dari pasangan orang tua Kiai Tamim Irsyad dan Nyai Nur Kholilah, seorang kiai asal Bangkalan, Madura yang terkenal dengan ilmu fiqih dan kanuragannya. Keempat putra Kiai Tamim itu ialah Muhammad Fadil, Siti Fatimah, Muhammad Romli, dan Muhammad Umar. Muhammad Romli Tamim lahir pada tahun 1888 Masehi di Bangkalan, Madura. Saat masih kecil, beliau diboyong oleh orang tuanya Kiai Tamim Irsyad ke Jombang, tepatnya di Desa Pajaran, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Namun keberadaan Kiai Tamim di Desa Pajaran tersebut tidak berlangsung lama, hanya beberapa tahun. Lantas beliau pindah ke sebuah desa yang saat itu terkenal sebagai daerah hitam, yakni tempat bersarangnya sekelompok perampok, peminum minuman keras, bandar perjudian, dan orang-orang melakukan kemaksiatan di dalamnya. Daerah tersebut ialah 2 desa yang berdampingan, yaitu Desa Rejoso, sekarang masuk wilayah Kecamatan Jogoroto, dan Desa Peterongan. Setelah Kiai Tamim dapat menaklukkan dan menyadarkan mereka, maka beliau bertempat tinggal di desa tersebut. Di masa kecilnya, Muhammad Romli selain belajar ilmu dasar-dasar agama dan Al-Quran kepada ayahnya sendiri, juga belajar kepada kakak iparnya, yaitu Kiai Haji Khalil Juraimi, pembawa Thariqah Qadariyah wa Naqsyabandiyah di Rejoso. Setelah masuk usia dewasa, beliau dikirim orang tuanya belajar ke Kiai Haji Muhammad Khalil di pesantren Kademangan, Bangkalan, sebagaimana orang tuanya dahulu, dan juga kakak iparnya belajar ke beliau. Setelah dirasa cukup belajar kepada Kiai Khalil Bangkalan, beliau mendapat tugas untuk membantu Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari mengajarkan ilmu agama di pesantren Tebu Ireng. Di samping beliau membantu mengajar di pesantren tersebut, beliau juga menambah ilmu pengetahuan agama, khususnya ilmu fiqih kepada Kiai Hashim Asy'ari. Melihat kealiman, kezuhudan, dan keistiqomahan Muhammad Romli Tamim dalam beribadah dan melaksanakan amanah, akhirnya Kiai Hashim Asy'ari menaruh simpatik dan tertarik kepada beliau, sehingga akhirnya beliau diambil sebagai menantu oleh Kiai Hashim untuk dinikahkan dengan putrinya yang bernama Aizzah binti Hashim pada tahun 1926 Masehi. Namun pernikahan ini tidak berlangsung lama karena terjadi perceraian. Setelah perceraian tersebut, Mbah Yai Romli, begitu biasa dipanggil, berkhidmah dan menambah serta mendalami keilmuannya kepada Kiai Haji Ahmad Jufri, Karangkates Kediri, dan Kiai Haji Zaid Buntet Cirebon. Kemudian pada tahun 1927, beliau pulang ke rumah orang tuanya, Kiai Tamim,
Rejoso Peterongan. Tak lama kemudian Mbah Yai Romli menikah dengan seorang gadis dari desa Besuk, Mojosongo, Kecamatan Diwek. Gadis yang dinikahi tersebut bernama Siti Maisarah. Dari pernikahannya dengan Nyai Maisarah ini lahir 2 orang putra, yaitu Gus Isomuddin Romli yang wafat pada tahun 1949 tertembak oleh tentara Belanda saat masih muda, dan Kiai Haji Muhammad Musta'in Romli wafat pada tahun 1985. Beliau adalah menantu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras. Setelah resmi menetap di Rejoso, yaitu mulai tahun 1927, beliau mulai membantu dan mengajarkan ilmunya kepada para santri di pesantren yang didirikan oleh ayahnya tersebut. 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1930, ayahnya wafat. Kemudian sekitar tahun 1932 beliau baiat Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah kepada Al-Mursyid Kiai Haji Khalil Juraimi, kakak iparnya. Setelah beberapa tahun mengamalkan Thariqah, maka saat menjelang wafat kakak iparnya, yaitu pada tahun 1937, beliau mendapatkan amanah dan ijazah mutlaq kemursyidan Thariqah Mu'tabarah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dari gurunya sekaligus kakak iparnya, yakni Al-Mursyid Kiai Haji Khalil Juraimi. Setelah resmi beliau menjadi Al-Mursyid Thariqah Mu'tabarah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, murid yang baiat kepada beliau semakin banyak. Bukan hanya murid dan santri yang mukim di pesantren saja, namun juga masyarakat sekitar Jombang, bahkan dari luar kota dan luar provinsi. Hal ini antara lain di samping karena persyaratan masuk dunia thariqah tidak dibatasi umur, minimal usia 40 tahun, tidak dibatasi umur minimal usia 40 tahun, sebagaimana saat zamannya Al-Mursyid Kiai Haji Khalil Juraimi. Di samping itu, karena banyak santri yang belajar kepada beliau dari berbagai daerah, baik dari daerah Jawa maupun luar Jawa, sehingga keberadaan amalan Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ini berkembang dengan sangat pesatnya. Bahkan konon dengan ketenaran dan kesohoran kemursyidan Kiai Haji Muhammad Romli Tamim ini, Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari, guru dan mertua beliau, sempat berbaiat tarekat kepada beliau. Kemudian sekitar tahun 1940, istri beliau Nyai Maisarah wafat. Tidak selang lama kemudian, Mbah Yai Romli menikah lagi dengan seorang gadis putri Kiai Haji Muhammad Luqman dari Suwaru, Mojowarno. Gadis itu bernama Siti Khadijah. Dari pernikahannya dengan istri ketiga ini lahir putra-putra beliau, yaitu Kiai Haji Ahmad Rifai Romli yang wafat pada tahun 1994. Beliau adalah menantu Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo. Kiai Haji Ahmad Son Haji Romli wafat tahun 1992. Beliau adalah menantu Kiai Haji Ahmad Zaini Sampang. Kiai Haji Muhammad Damanhuri Romli yang wafat pada tahun 2001. Beliau adalah menantu Kiai Haji Zainul Hasan Genggong. Kiai Haji Ahmad Dimyati Romli, menantu Kiai Haji Marzuki Langitan. Dan Kiai Haji Ahmad Tamim Romli, SHMSI, menantu Kiai Haji Sohib Bisri dan Anyar. Sejak menikah dengan ibunya Hajah Khadijah, beliau mendirikan pondok pesantren khusus putri yang pertama di pondok pesantren Darul Ulum Rejoso Peterongan, dan merupakan satu-satunya pondok putri yang ada di Kabupaten Jombang saat itu. Konon pada saat awal berdirinya pondok putri ini, beliau bersama santri-santri putra pilihannya membaca aurat dan sholawat burdah dengan cara berjalan mengelilingi pondok atau asrama putri tersebut. Dan itu dilakukan dalam setiap malam selama 40 hari. Hal itu dilakukan untuk mohon kepada Allah
agar para santri yang mondok di asrama tersebut khususnya dan semua santri pada umumnya diberikan keberkahan. Asrama santri putri yang didirikan beliau itu lantas dilanjutkan ke pengasuhannya oleh putra beliau yang terakhir, yaitu Al-Mursyid Kiai Haji Ahmad Tamim Romli SHMSI bersama istrinya Ibu Nyai Hajah Muflihah binti Sohib Bisri. Asrama tersebut bernama Asrama Putri II Al-Khadijah. Demikian rekaman ke-9 B tentang penyusunan istighotsah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.